bertanya-tanya, kenapa seorang trader yang udah disiplin banget selalu menerapkan resiko 1% per transaksi, tapi pada akhirnya tetap aja kena margin call? Ini pertanyaan yang membingungkan banyak orang ya. Nah, mari kita coba bedah bareng-bareng apa sebetulnya akar masalahnya. Nah, ini dia nih mantranya. Kayaknya kita semua pernah denger ya, selama risk per trade 1%, akun pasti aman. Kedengarannya logis banget kan? Selama kita batasi kerugian, ya mestinya akun kita bakal aman dari bencana. Tapi pertanyaannya, apa benar sesederhana itu? Disinilah letak paradoksnya. Kalau memang aturan 1% itu adalah jaring pengaman, kenapa kok masih banyak banget akun yang katanya disiplin, tapi tetap aja hancur? Jelas, ini artinya ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang kita lewatkan, yang nggak cuma soal angka persentase. Oke, jadi ini agenda pembahasan kita. Pertama, kita akan bongkar dulu mitos risk 1%. Lalu kita lihat bedanya resiko sebagai angka versus probabilitas. Ketiga, kita masuk ke akar masalahnya, yaitu stop loss yang salah. Keempat, kita telusuri rantai sistemik menuju margin call. Dan yang terakhir, kita akan coba melakukan reframing. Gimana caranya menempatkan lokasi di atas angka. Baik, kita mulai dari bagian pertama ya, mitos risk 1%. Kita akan coba bongkar keyakinan umum yang sudah begitu melekat di dunia trading ini. Tapi kenyataannya di lapangan seringkali jauh berbeda kan? Banyak trader yang udah patuh banget sama aturan ini, malah kejebak dalam rentetan stop loss. 1 kena, 2 kena, 3 kena, terus-terusan. Akibatnya, drawdown terjadi dengan cepat, ekuitas terkikis, dan ya ujung-ujungnya margin call. Jelas banget di sini ada yang nggak nyambung antara teori dan praktek. Jadi, apa dong masalahnya? Nah, ini poin krusialnya. Masalahnya itu bukan di angka 1%-nya. Angka itu sendiri baik-baik saja. Kesalahan fatalnya itu ada di faktor yang sering banget kita abaikan, yaitu di mana kita meletakkan stop loss kita. Bukan cuma soal angka, tapi soal lokasi penempatannya di chart. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke inti dari semua kesalahpahaman ini. Biar kita benar-benar paham, kita harus bisa membedakan antara dua sisi resiko yang sebetulnya sangat berbeda secara fundamental. Jadi begini, di satu sisi kita punya yang namanya risk percentage. Ini gampang, ini cuma angka. Berapa kerugian maksimal kita kalau stop loss kena? Udah itu aja. Nah, di sisi lain ada yang namanya risk pasar. Ini beda banget. Ini bukan soal angka kerugian, tapi soal probabilitas. Seberapa besar kemungkinan stop loss kita itu bakal disentuh sama pergerakan harga yang normal. Nah, ini harus kita garis bawah ya. Aturan risk 1% itu tugasnya cuma satu, membatasi seberapa besar kerugian kita. Aturan itu sama sekali nggak mengontrol seberapa besar kemungkinan kita untuk kalah. Dan dua hal ini, itu dunia yang berbeda. Sekarang, mari kita fokus ke akar masalahnya ya. Kesalahan inti dalam eksekusi yang jadi biang keladi dari semua ini. Apa aja sih kesalahan-kesalahan yang umum terjadi? Biasanya nih, stop loss ditaruh terlalu mepet sama harga entry. Atau cuma berdasarkan hitungan pips yang tetap. Misalnya, 30 pips saja cukuplah. Dan yang paling sering, menempatkan stop loss tanpa melihat konteks struktur harganya sama sekali. Akibatnya apa? Ya stop loss kita jadi gampang banget kesentuh. Tapi kesentuhnya itu bukan karena analisa kita salah, tapi cuma karena noise pasar. Cuma karena fluktuasi acak sesaat. Akhirnya, trade kita ditutup terlalu cepat, padahal bisa jadi arahnya udah benar. Sayang banget kan? Nah, sekarang kita lihat ya, gimana alur berpikir yang kelihatannya benar, tapi sebetulnya berbahaya. Semua ini biasanya berawal dari satu hal, keputusan untuk pakai stop loss yang sempit. Karena stop loss-nya sempit, supaya risikonya tetap 1%, apa yang terjadi? Secara matematis, mau nggak mau, ukuran lotnya harus diperbesar. Dan inilah hasil akhirnya, yang sering nggak kita sadari. Karena lot size-nya membesar, exposure margin kita juga jadi meningkat drastis. Jadi, walaupun kelihatannya kita cuma risk 1%, tapi tekanan ke margin akun kita itu jadi jauh lebih besar. Ironis ya? Oke, sekarang mari kita sambungkan semua titik-titik ini. Kita akan lihat gimana serangkaian kesalahan kecil ini, kalau digabungkan, bisa menciptakan sebuah rantai sistemik yang, pelan-pelan tapi pasti, membawa akun ke jurang kehancuran. Prosesnya itu sangat mekanis loh. Pertama, stop loss ditaruh di area noise. Akibatnya, stop loss jadi sering banget kesentuh. Kalau udah sering kesentuh, terjadilah drawdown yang beruntun. Lalu free margin di akun kita jadi makin sempit, makin tipis, sampai akhirnya nggak ada lagi ruang gerak dan margin call.
Ini bukan soal panik atau emosi. Ini murni konsekuensi sistemik dari penempatan yang keliru dari awal. Oke, pertanyaannya sekarang, terus solusinya gimana? Nah, solusinya itu bukan tentang mencari strategi entry yang baru. Solusinya adalah reframing. Kita harus mengubah cara berpikir kita secara fundamental. Jadi, kita harus geser fokus pertanyaan kita. Dari yang tadinya selalu nanya, berapa persen ya risk saya? Kita ubah jadi, apakah stop loss saya ini sudah diletakkan di luar area yang bisa membatalkan ide trading saya? Lihat kan bedanya? Pertanyaan yang kedua ini memprioritaskan logika dan validitas analisa, bukan sekedar angka. Artinya, ada beberapa prinsip baru yang harus kita pegang. Pertama, lokasi stop loss itulah yang menentukan valid atau tidaknya sebuah setup. Kedua, lot size itu mengikuti di mana letak stop loss-nya, bukan kebalikannya. Dan yang ketiga, ini penting banget, kita harus terima kenyataan bahwa nggak semua setup itu layak untuk kita masuki atau kita tradingkan. Jadi, sebagai penutup, kita bisa lihat bahwa risiko 1% itu sama sekali bukan jaminan keamanan. Sebuah penempatan stop loss yang salah bisa mengubah risiko yang kelihatannya kecil menjadi sebuah kehancuran yang nyata. Jadi ingat ya, yang pada akhirnya menghancurkan sebuah akun trading itu bukanlah besarnya risiko dalam persen, tapi penempatan risiko yang salah.